Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan hidupnya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat ahli surga yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Kubah yang menjadi identik dengan bangunan masjid. Namun dulunya Kubah merupakan bagian dari bangunan kuil dan gereja. Pernahkah kamu berpikir dan penasaran, mengapa masjid yang menjadi rumah ibadah umat Islam identik dengan Kubah? Bahkan di Indonesia pun sebagian besar masjid pasti memiliki kubah di atapnya. Saya dapat memahami mengapa hal ini menarik perhatian. Kubah telah menjadi elemen yang sangat ikonik dan identik dengan masjid, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa kubah masjid merupakan hasil dari kebudayaan Arab, di mana agama Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Kubah, yang kini menjadi simbol arsitektur masjid, awalnya tidak berasal dari tradisi Islam. Bentuk arsitektur ini pertama kali dikembangkan oleh bangsa Romawi dan digunakan untuk bangunan kuil pemujaan dewa-dewa. Kubah juga menjadi elemen penting dalam bangunan gereja, dan baru kemudian diterapkan di masjid oleh umat Islam. Keunikan arsitektur kubah terletak pada kemampuannya untuk menciptakan ruang besar tanpa memerlukan tiang penyangga, karena bentuknya yang menyerupai setengah bola. Kubah pertama kali digunakan di dalam kuil Roma pada abad pertama Masehi. Bangsa Romawi menemukan bahwa dengan menggunakan kubah, mereka bisa mengurangi jumlah tiang dan menciptakan ruangan yang lebih luas dan terbuka. Kuil yang paling terkenal yang menggunakan kubah adalah Pantheon di Roma, yang dibangun pada tahun 21 Masehi. Teknik arsitektur kubah kemudian berkembang pada zaman Kekaisaran Bizantium, dengan penemuan teknik pandetif, yang memungkinkan menggabungkan beberapa kubah menjadi satu ruang besar. Teknik ini dipraktikkan dengan megah di gereja Hagia Sophia di Konstantinopel. Lalu bagaimana kubah bisa identik dengan bangunan masjid? Berikut penjelasan lengkapnya. Setelah Hagia Sophia, pengaruh arsitektur kubah menyebar ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, termasuk wilayah-wilayah yang kemudian menjadi bagian dari dunia Islam, seperti Syria dan Andalusia. Seiring dengan penyebaran Islam, gaya arsitektur ini mulai diterapkan dalam pembangunan masjid-masjid besar, terutama setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Salah satu arsitek yang terinspirasi oleh Hagia Sophia adalah Mimar. Kelebihan atap berbentuk kubah. Kubah memiliki banyak kelebihan, yang menjadikannya pilihan populer dalam arsitektur masjid. Selain estetika yang indah, struktur kubah juga tahan terhadap gempa, karena bentuknya yang memungkinkan distribusi beban yang merata. Ini menjelaskan mengapa masjid dengan kubah seringkali tetap utuh meskipun bangunan di sekitarnya runtuh setelah gempa bumi. Selain itu, kubah memudahkan pengaturan ruang ibadah yang luas dan terbuka, tanpa gangguan dari tiang-tiang penyangga. Kubah memiliki sejarah panjang dalam arsitektur, khususnya dalam tradisi agama, termasuk Islam. Meskipun kubah awalnya banyak ditemukan pada bangunan kuil dan gereja, umat Islam mengadaptasi bentuk ini dengan berbagai alasan yang praktis dan simbolis. Bukan tanpa alasan mengapa kubah diadopsi sebagai bagian atap dari masjid. Ini dilakukan karena atap berbentuk kubah memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan atap berbentuk lain. Salah satu kelebihan utama atap kubah adalah kemampuannya untuk mendistribusikan beban secara merata tanpa memerlukan tiang penyangga di bawahnya. Ini terjadi karena bentuk kubah yang menyerupai setengah bola, di mana setiap bagian kubah saling mendukung satu sama lain. Proses ini disebut sebagai kompresi struktural, di mana beban yang diberikan pada kubah diteruskan melalui lengkungan ke sisi-sisi kubah, dan akhirnya ke fondasi bangunan. Penggunaan atap berbentuk kubah pada bangunan masjid tidak hanya memberikan keuntungan dari segi struktural dan estetika, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan, khususnya saat sholat berjamaah. Dengan tidak adanya tiang penyangga yang menghalangi di dalam ruangan masjid, barisan jamaah dapat saling berdiri berdampingan tanpa ada hambatan. Ini memungkinkan saf, barisan jamaah, menjadi lebih sempurna. Selain memberikan manfaat fungsional dan estetika, kubah juga memiliki kemampuan tahan terhadap gempa yang sangat menguntungkan, terutama di daerah rawan gempa. Maka tidak mengherankan jika usai terjadi gempa bumi, banyak bangunan masjid yang masih utuh meski bangunan di sekitarnya telah runtuh. Seiring dengan perkembangan arsitektur Islam, kubah telah menjadi simbol yang sangat identik dengan masjid. Bentuk kubah yang khas, seringkali diiringi dengan menara atau ornamen lainnya, menjadikannya mudah dikenali sebagai tanda sebuah bangunan adalah masjid.
Ini bukan hanya masalah estetika, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Asal-usul penggunaan kubah dalam arsitektur memang bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno, jauh sebelum menjadi identik dengan masjid. Awalnya, kubah digunakan dalam berbagai budaya dan agama, termasuk di kuil-kuil dan gereja-gereja. Seperti yang tercatat dalam sejarah, bangsa Romawi dianggap sebagai salah satu perintis utama penggunaan kubah dalam arsitektur. Sebelum ditemukannya konsep atap kubah, bangunan-bangunan kuno, terutama pada masa Romawi, memang banyak bergantung pada tiang-tiang penyangga untuk mendukung atap yang besar dan berat. Struktur tiang ini membatasi ruang di dalam bangunan dan membutuhkan banyak elemen pendukung untuk mempertahankan kestabilan. Dengan adanya kubah, bangsa Romawi berhasil memecahkan banyak masalah struktural dan fungsional dalam arsitektur pada zaman itu. Penggunaan kubah dalam arsitektur awalnya sangat erat kaitannya dengan bangunan keagamaan, terutama kuil-kuil pemujaan dalam peradaban Romawi yang dibuat pada tahun 21 Masehi, dan konsep ini terus berkembang hingga masa Kekaisaran Bizantium di abad keempat. Teknik konstruksi kubah yang diperkenalkan oleh bangsa Romawi, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh arsitek Bizantium, menciptakan inovasi arsitektur yang sangat berpengaruh dalam sejarah bangunan besar. Salah satu teknik utama yang berkembang di masa Bizantium adalah pendetive, yang memungkinkan pembuatan bangunan dengan ruang yang luas dan banyak kubah yang terhubung satu sama lain. Kemudian melihat perkembangan penggunaan teknik yang meluas, maka teknik ini diaplikasikan di tahun 532, teknik pendentive yang dikembangkan oleh para arsitek Bizantium mencapai puncaknya dalam penerapannya pada Hagia Sophia, sebuah gereja megah yang dibangun pada abad ke-6 di Konstantinopel, sekarang Istanbul, yang menjadi salah satu karya arsitektur paling terkenal di dunia. Sejak saat itu, gaya arsitektur bangunan dengan atap kubah terus dikembangkan hingga pada akhirnya sampai ke negara Arab pada tahun 1453. Bahkan Katedral Hagia Sophia telah menginspirasi arsitektur Islam. Monumental dan teknik konstruksi seperti pendentive terus berkembang dan berpengaruh pada berbagai peradaban, termasuk dunia Arab dan Islam, yang memodifikasi dan mengadaptasi gaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keperluan mereka. Penerapan teknik kubah dan penggunaan pendentive yang pertama kali diperkenalkan di Hagia Sophia menjadi landasan bagi pengembangan arsitektur masjid di dunia Islam. Ketika para arsitek di dunia Arab dan Ottoman mengadaptasi desain ini, mereka tidak hanya memodifikasi elemen teknis, tetapi juga menambahkan elemen-elemen spiritual dan artistik yang khas dalam tradisi Islam. Dengan demikian, arsitektur masjid di dunia Islam, yang kini terkenal dengan kubah-kubah megahnya, dapat dianggap sebagai penerus dan inovasi dari arsitektur Bizantium yang berkembang melalui pengaruh Hagia Sophia. Mimar Sinan adalah salah satu arsitek paling terkenal dalam sejarah Kesultanan Ottoman, dan dia memang sangat terinspirasi oleh Katedral Hagia Sophia dalam menciptakan beberapa bangunan masjid megah yang menjadi simbol kekuatan dan keindahan arsitektur Ottoman. Sebagai arsitek utama Kesultanan Ottoman, Sinan mengembangkan dan menyempurnakan gaya arsitektur kubah yang diadopsi dari Bizantium, terutama yang terlihat pada Hagia Sophia, dan memberikan sentuhan khas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masjid Suleimaniye yang dirancang oleh Mimar Sinan sebenarnya dibangun antara tahun 1550 hingga 1557, bukan pada tahun 19550. Masjid ini adalah salah satu mahakarya Sinan yang paling terkenal, dibangun untuk Sultan Sulaiman yang agung dan merupakan contoh puncak dari arsitektur Ottoman. Arsitektur Islam memang sangat dipengaruhi oleh berbagai peradaban besar, termasuk Bizantium, melalui penaklukan wilayah seperti Syria dan Andalusia, Spanyol. Setelah penaklukan wilayah-wilayah ini, arsitektur Islam menyerap berbagai elemen penting dari kebudayaan sebelumnya, termasuk gaya arsitektur Bizantium, yang dikenal dengan kubah-kubah megahnya. Pengaruh ini dapat dilihat jelas dalam banyak bangunan masjid dan struktur Islam yang dibangun pada masa Kesultanan Ottoman dan di berbagai wilayah Islam lainnya. Atap berbentuk kubah telah menjadi simbol ikonik dalam arsitektur masjid, baik di dunia Islam secara umum maupun di Indonesia. Sejak pengadopsian kubah oleh bangunan masjid, terutama setelah pengaruh dari Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Ottoman, kubah kini menjadi elemen utama yang mudah dikenali pada banyak masjid di seluruh dunia. Penggunaan kubah pada masjid tak hanya mencerminkan keindahan arsitektur, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan fungsional yang sangat penting dalam praktik keagamaan dan budaya Islam. Di Indonesia, penggunaan kubah dalam bangunan masjid sangat terlihat jelas. Banyak masjid di Indonesia yang mengadopsi bentuk kubah sebagai ciri khas arsitekturnya, baik itu di masjid-masjid besar di kota-kota besar maupun di masjid desa. Beberapa alasan mengapa kubah menjadi elemen penting dalam masjid di Indonesia. 1. Adaptasi arsitektur Islam global. Bangunan masjid di Indonesia, terutama setelah kedatangan Islam, banyak terpengaruh oleh arsitektur masjid di India, Turki, dan Mesir yang sudah lebih dulu mengembangkan desain kubah. Oleh karena itu, masjid-masjid di Indonesia mengikuti jejak arsitektur global Islam dengan mengadopsi bentuk kubah yang luas dan megah.
2. Simbol agama. Kubah yang menonjol di atas masjid menjadi tanda pengenal yang mudah dikenali sebagai tempat ibadah umat Islam. Seiring dengan berkembangnya Islam di Indonesia, kubah pada masjid menjadi simbol penting yang mencerminkan identitas Islam di tengah masyarakat. 3. Desain yang indah dan menawan. Kubah juga memberikan sentuhan artistik pada bangunan masjid. Penggunaan ornamen-ornamen khas Islam seperti kaligrafi, pola geometris, dan ukiran pada permukaan kubah memberikan kesan estetika yang tinggi, menciptakan keindahan visual di setiap masjid yang ada. 4. Praktis dan efisien. Selain fungsi simbolis dan estetika, kubah juga lebih praktis dan efisien dalam menangani iklim tropis Indonesia. Kubah yang lebih tinggi memungkinkan udara panas naik, sementara sistem ventilasi yang baik di sekitar kubah dapat menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik di dalam masjid. Beberapa contoh masjid dengan kubah di Indonesia. Masjid Istiqlal, Jakarta. Masjid terbesar di Indonesia ini memiliki kubah besar yang menjadi ikon Jakarta. Kubahnya yang berdiameter 45 meter merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh ini memiliki kubah besar yang dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang indah. Masjid Agung Demak. Demak. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang juga memiliki kubah besar sebagai bagian dari arsitekturnya. Meskipun kubahnya lebih sederhana, ia tetap menunjukkan penggunaan bentuk kubah dalam masjid. Mungkin sampai di sini saja video tentang sejarah kubah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari video ini yaitu, adopsi kubah dalam arsitektur Islam mencerminkan kemajuan teknik dan akulturasi budaya. Meski awalnya tidak berasal dari tradisi Islam, kubah kini menjadi identitas visual masjid. Kubah bukan hanya menjadi elemen struktur yang penting dalam desain masjid, tetapi juga telah menjadi simbol utama dalam arsitektur Islam yang digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari sejarah pengaruh Bizantium dan Kesultanan Ottoman, hingga adaptasi lokal di Indonesia, kubah kini sangat identik dengan masjid. Bentuk kubah ini tidak hanya mencerminkan kesatuan dan kedamaian spiritual, tetapi juga memberikan ruang yang nyaman dan indah untuk beribadah. Seiring dengan perkembangan zaman, kubah tetap menjadi ciri khas utama bangunan masjid yang terus dipertahankan dan dihargai. Terima kasih sudah menonton. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan hidupnya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.